sudah banyak lah yang masuk ke digital, tapi mungkin secara percentage masih banyak juga yang belum masuk ke digital gitu. Kalau dari sisi bisnis kan kita melihatnya ada yang blue ocean, ada red ocean gitu. Nah, kalau ketika semuanya masuk ke digital, bisnis itu kan akhirnya jadi masuk ke red ocean ya Pak. Semuanya itu serba digital dan akhirnya bisnis ini jadi berlomba-lomba untuk melihat mencari tempat lagi supaya mereka itu jadi remarkable gitu loh. Mereka itu menjadi outstanding. Nah, kira-kira kalau dari sisi UMKM misalkan, ketika mereka punya budgetnya terbatas gitu, mereka nggak mungkin punya digital platform sendiri misalkan, sehingga mereka akhirnya masuk rame-rame lah ke e-commerce. Di sebut merek lah ya, misalkan salah satunya Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan sebagainya. Nah, ketika mereka masuk ke sana, mereka pun harus berdarah-darah begitu Pak, masuk ke persaingan yang berat gitu, dan akhirnya semua at the end menurut saya itu akhirnya bicara soal price gitu. Kalau nggak punya brand, ya bicara soal price gitu. Nah, kira-kira bagaimana sih Sweet Media melihat ini ketika misalkan ada klien yang UMKM membutuhkan tapi dengan budget terbatas gitu Pak? Sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan dari sisi UMKM untuk tadi Mbak Rebecca bilang outstanding gitu dibanding kompetitor lainnya gitu. Yang utama itu sebenarnya adalah kita harus mampu membuat produk yang outstanding juga gitu. Jadi kalau produk kita baik, kemudian kita bisa mengkomunikasikan dengan baik, itu pasti bisa outstanding dibanding kompetitor lainnya gitu. Cuman kalau memang budgetnya minim, saran saya adalah menggunakan platform-platform yang sudah ada untuk masuk ke ranah digital gitu. Tadi Mbak Rebecca udah sempat mention kalau masuk ke online marketplace ya. Jadi untuk memasarkan produknya bisa bekerja sama dengan buka toko di online marketplace. Kemudian yang kedua mungkin kalau misalnya bisa itu bekerja sama dengan transportasi online untuk memasarkan produknya, misalnya makanan atau kirim barang gitu misalnya. Nah kemudian itu kan dari sisi bagaimana kita deliver produk kita ke konsumen ya. Kalau misalnya dari sisi marketing, kita bisa menggunakan platform sosial media gitu. Sosial media di mana itu kan free tuh. Jadi kita bisa memberikan informasi produk atau informasi promosi di platform tersebut gitu. Nah, yang ketiga yang bisa dilakukan oleh UMKM itu adalah rajin-rajin update informasi. Baik informasi mengenai tren digital marketing terkini atau informasi yang sekiranya nanti bisa mendukung bisnisnya gitu. Jadi tiga hal tersebut menurut saya merupakan kunci dari sebuah UMKM yang dengan modal yang minim itu bisa transformasi ke arah digital, kemudian sedikit demi sedikit nanti lebih menonjol dibanding dengan kompetitor lainnya gitu. Jadi ketika UMKM itu ingin transformasi ke arah digital gitu, dengan modal yang minim atau bahkan nol gitu misalnya, kita bisa melakukan beberapa hal gitu. Yang pertama itu untuk mempromosikan produknya itu bisa menggunakan sosial media kan free tuh. Jadi kita bisa menggunakan sosial media untuk mempromosikan produk kita atau memberikan informasi sedetail-detailnya mengenai produk kita gitu. Biasanya untuk klien yang datang ke kita yang budgetnya lumayan itu biasanya kita suggest untuk bikin website gitu. Cuman untuk bikin website itu kan cost-nya lumayan, jadi kita sarankan buat UMKM itu untuk menggunakan platform yang sudah ada gitu. Atau bisa juga membuat website yang pakai template website, kayak misalnya saya sebut merek WordPress gitu atau Wix.com gitu misalnya. Jadi bisa menggunakan platform tersebut untuk bikin website yang free gitu. Kemudian yang kedua, untuk mendeliver produk kita ke konsumen itu bisa bekerja sama dengan marketplace atau dengan transportasi online. Nah yang ketiga, ini penting sekali untuk kita selalu rajin update informasi, baik mengenai bisnis kita sendiri atau tren digital marketing terkini untuk membantu bisnis kita menjadi lebih berkembang.
Oke. Nah, saya tertarik dengan yang tadi yang rajin-rajin update itu, Pak. Saya dulu pernah dapat info bahwa eh, di platform apapun yang digital itu penting sekali untuk kita itu maintain namanya konten. Jadi Ya, nggak penting kita itu buat sebagus apapun websitenya atau platform apapun, kalau kontennya nggak pernah ganti, nggak pernah update, itu akhirnya akan usang dimakan waktu gitu. Nah, kira-kira kalau di Sud Media ada jasa itu nggak Pak untuk memaintain konten yang nanti mungkin ada klien yang udah nih ribet nih ngurusin konten, nggak kreatif dan sebagainya, udah nih bisa nggak diserahin ke Sud Media Pak? ya, kebetulan kita ada jasa tersebut sih. Jadi untuk dari sisi kreatif kita punya jasa selain untuk desain UI UX, kita juga punya jasa untuk content creation dan content admin gitu. Biasanya kaitannya itu banyak ke arah SEO ya. Jadi ketika orang melakukan pencarian di search engine gitu, kalau misalnya konten kita selalu update dengan keyword-keyword yang relevan dengan bisnis kita, itu bisnis kita itu biasanya selalu lebih mudah muncul atau semakin besar kemungkinannya untuk muncul di halaman-halaman awal search engine gitu. Jadi lebih besar kemungkinan untuk diklik dengan orang, kemudian orang bisa melakukan transaksi di sana gitu. Jadi ya konten itu kaitannya lebih ke sana sih. Oke, kalau di Sud Media itu paketnya dijual tersendiri Pak? Atau maksudnya kalau mau jadi, kalau ada klien yang ingin supaya konten platform mereka itu di-maintain sama Sud Media, itu bisa secara terpisah package-nya ya Pak ya? Bisa secara terpisah atau bisa dibundling dengan kita misalnya bantu bikin website atau bantu manage social medianya gitu. Bisa dibundling, bisa juga terpisah. Oke. Dan yang menarik ketika misalkan saya searching gitu ya, digital marketing itu, Sud Media ada di first page ya Pak ya? Iya. Jadi kita memang selalu berusaha meningkatkan skor SEO di website kita gitu. Jadi ketika orang butuhkan jasa kita itu lebih mudah melakukan pencarian. Oke. Bagaimana sih Pak di Sud Media sendiri untuk people enrichment-nya gitu? Jadi untuk memastikan bahwa tim Sud Media itu selalu update informasinya, selalu knowledge-nya itu selalu bertambah, ada growth-nya. Itu ada training, development-nya bagaimana Pak? Ya kita selalu encourage karyawan-karyawan kita itu untuk selalu update informasi ya, baik dari sisi teknologi maupun dari sisi digital marketing gitu. Biasanya mereka lakukan itu sendiri gitu. Tapi selain itu kita juga sering mengadakan knowledge sharing. Misalnya saya kebetulan kemarin ikut habis baca buku gitu. Kemudian saya rasa buku ini menarik dan bisa diimplementasikan di perusahaan, saya mengadakan sesi knowledge sharing gitu. Atau misalnya saya menemukan ada training yang menarik di internet gitu, kita bisa ikut webinarnya. Nah kemudian setelah saya ikut itu saya sharing lagi ke teman-teman di Sud Media gitu. Jadi memang kita selalu encourage karyawan kita untuk update knowledge-nya. Ada specifically nggak Pak training team atau training people yang bisa memfasilitasi kegiatan-kegiatan itu, atau memang ya itu dilakukan natural aja gitu? Oh, misalkan ada satu orang yang baru baca buku atau satu orang baru ikut webinar, besoknya langsung woro-woro terus kumpul aja gitu, misalkan satu ruangan, atau gimana Pak? Biasanya kita selalu encourage kalau satu orang itu minimal satu knowledge sharing per quarter. Wow. Jadi memang cara KPI Pak? Iya, itu menjadi satu catatan kita untuk di-review di quarterly gitu. Biasanya kita encourage untuk minimal sekali di dalam jangka waktu 3 bulan gitu. Atau misalnya ya minimal sekali berarti kan kalau misalnya kita banyak dapat update info bisa berkali-kali tergantung dari masing-masing karyawan. Selain itu kita juga ada benefit pembelian buku atau ikut seminar yang dibayarkan oleh perusahaan. Misalnya kita merasa buku A ini adalah buku yang menarik, yang bisa mengupdate knowledge dari karyawan kita gitu. Nah kita bisa propose ke company untuk tolong belikan buku ini dong, atau bisa bantu pembayaran untuk webinar ini atau training ini untuk kebutuhan update knowledge tadi gitu. Oke, luar biasa. Nah kalau misalkan tim Sud Media Pak menghadapi klien,
Nah, pasti kan nggak semuanya klien ini mudah untuk ditangani kan, Pak. Kira-kira apa sih tantangan atau permintaan yang sulit buat Sweet Media ini, baik itu sulit secara teknologi atau sulit dari sisi apapun, Pak? Ada nggak, Pak, kira-kira pengalaman? Mungkin tidak di-share secara detail gitu, tapi secara umum aja. Biasanya kita kan banyak manage project ya, jadi kalau kaitannya dengan manage project itu permasalahan yang timbul itu biasanya dari 3 komponen. Yang pertama waktu, yang kedua biaya, sama yang ketiga dari skop pekerjaan gitu. Nah, tantangannya itu selalu ketika proyek tersebut berjalan ada saja yang berubah gitu. Katakanlah misalnya dari sisi waktu gitu. Deadline suatu proyek misalnya katakanlah 2 bulan dari sekarang gitu. Tiba-tiba di tengah berjalannya proyek, wah kita ternyata perlu launch lebih cepat karena ada event tertentu di company atau ada mereka mengincar tanggal tertentu gitu. Nah, itu akan membuat proyek secara nggak langsung menjadi perlu di-adjust ya. Jadi biasanya kita selalu berusaha mengkomunikasikan dengan klien. Yang penting sebenarnya intinya itu adalah komunikasi untuk semua problem-problem tersebut. Jadi kita selalu berusaha mengkomunikasikan dengan baik. Kalau misalnya dari sisi kita itu solusinya bisa A, B, C dengan konsekuensi dari klien itu D, E, F gitu misalnya. Dengan komunikasi yang baik biasanya mereka bisa menerima solusi tersebut, kemudian proyeknya bisa berakhir dengan baik gitu sih. Intinya gitu sih. Intinya selalu komunikasi dengan baik, kemudian sebelum mengambil keputusan itu kita biasanya sudah punya SOP dari pengalaman-pengalaman sebelumnya gitu. Jadi ketika mengambil keputusan itu sebaiknya selalu melihat SOP tersebut terlebih dahulu, kemudian baru dikomunikasikan dengan atasan, kemudian baru disampaikan ke klien. Oke. Sejauh ini kalau yield percentage-nya gimana, Pak? Annual gitu. Jadi kalau misalkan ada klien yang datang sampai akhirnya klien berhasil untuk diyakinkan untuk menggunakan jasa Sweet Media, itu percentage-nya annual base itu gimana, Pak? Saya nggak bisa nyebut angka ya. tapi cukuplah untuk perusahaan kita bisa bertahan dan berjalan dengan baik hingga 10 tahun belakangan itu. Oke, tapi berarti persentase klien yang datang ke Sweet Media dengan akhirnya mereka pakai jasa Sweet Media itu sudah oke lah, Pak, sejauh ini ya? Sudah cukup ya. Oke. Dan kira-kira Bapak sendiri melihat ya, Pak ya, dunia digitalisasi di Indonesia itu seperti apa sih, Pak? Saya melihat dari tahun ke tahun itu semakin banyak yang aware. Kemudian perkembangan bisnis yang masuk ke dunia digital itu juga semakin baik. Cuman tantangannya itu memang adalah ada banyak tantangannya sih. Yang pertama itu saya bisa sebut adalah strategi. Jadi belum banyak bisnis yang aware kalau transformasi ke digital itu membutuhkan strategi yang tepat gitu. Jadi nggak bisa asal kita mau transformasi bagian A, B, C, D, E ke arah digital, belum tentu semudah itu. Jadi perlu strategi. Kemudian yang kedua adalah talent gitu. Jadi kita perlu attract talent-talent yang tepat yang memiliki kapabilitas untuk melakukan transformasi digital tersebut gitu. Terus kemudian yang ketiga adalah dari sisi culture gitu. Kita perlu membiasakan culture di dalam bisnis tersebut untuk selalu mindset-nya itu ke arah digital gitu sih. Jadi tantangannya di situ. Selain itu tantangan yang lain adalah dari sisi infrastruktur sih. Jadi dunia digital ini kan erat kaitannya dengan internet ya. Kita terkoneksi dengan dunia itu melalui internet. Jadi di Indonesia ini memang belum semua daerah itu memiliki koneksi internet yang cukup baik gitu. Jadi itu merupakan tantangan tersendiri lagi. Tapi saya melihat dunia digital di Indonesia ini perkembangannya sangat-sangat baik. Kalau kita melihat data-data seperti perkembangan pengguna sosial media makin growing, kemudian orang-orang yang mengakses internet makin besar dari tahun ke tahun gitu, itu kita melihat potensi luar biasa di dunia digital di Indonesia sih. Oke, jadi sebenarnya peluang itu masih besar sekali, kuenya masih besar ya, Pak? Kuenya masih gede banget ya. Gede banget. Sebenarnya kalau yang sejenis Sweet Media, Pak, banyak nggak sih Pak pemainnya di Indonesia, Pak?
Cukup banyak, cukup banyak. Banyak. Dengan tipikal yang sama juga bisnisnya dengan Sweet Media, cukup banyak ya Pak ya? Ya, cukup banyak. Oke. Kira-kira boleh tahu nggak Pak strategi dari Sweet Media secara umum aja Pak, strateginya untuk kemudian bisa menggarap kue yang tadi masih banyak itu sebenarnya gitu? Iya. Kalau strategi kita secara umum sih kita yang pertama itu tidak membatasi industri mana aja yang menjadi klien kita gitu. Jadi kita bebas dari industri mana aja. Terus kemudian kita selalu memastikan sebelum kita deliver sebuah solusi untuk klien-klien kita itu kita melakukan banyak penggalian informasi atau research. Kita research dari sisi digital asetnya klien itu seperti apa, kemudian halo, Mbak Rebecca? Ya, saya dengar Pak. Ya. Kita research digital aset dari klien itu seperti apa, kemudian tren dunia IT maupun digital marketing itu seperti apa. Jadi kita make sure solusi yang kita tawarkan ke klien itu relevan dengan kebutuhan mereka saat ini. Lebih in general seperti itu. Oke. Dan saat ini sudah mendapat impact-nya cukup bagus ya Pak dengan strategi itu ya? Iya. Oke. Kalau Sweet Media pasti dengan seperti bisnis pada lainnya itu ada strategi jemput bola juga kan ya Pak yang akan datang ke company-company gitu. Iya. Dan sebelum datang ke company itu untuk melihat apakah sebenarnya company ini sejauh mana sih digitalisasinya begitu ya Pak ya? Iya. Oke. Nah, yang menarik dari Sweet Media itu saya lihat kayak ada triangle gitu ya Pak ya? Ada customer experience, data analytics, dan ROI oriented-nya gitu. Ya. Nah itu boleh dijelaskan nggak sih Pak? Itu maksudnya apa ya Pak?